Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Kembali bersama saya Kuswoyo, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Semarang Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali saya akan sampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dipelajari sebelumnya. Pendekatan ini terfokus pada identifikasi potensi baik, kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah, menghindari fokus identifikasi pada kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang ada di sekolah. Kelebihan atau potensi baik yang ada terus dipertahankan dan dicari strategi untuk dikembangkan, untuk dimaksimalkan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut dapat dilakukan dengan metode 5D oleh penemunya Cooper-Ryder, yaitu Define, Discover, Dream, Design, dan Deliver. Yang selanjutnya, 5D ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan metode Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun penjelasan tentang Bagja lebih lanjut adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Di tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai baik oleh individu, komunitas, kelas, maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya, gali mimpi. Pada tahap ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pada tahap inilah, visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, jabarkan rencana. Di tahapan ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, kita dapat memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Setelah belajar pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, maka visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, berwawasan global, dan bermartabat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi guru penggerak yang telah saya buat di atas, maka selanjutnya saya menurunkannya ke dalam sebuah prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan saya adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, dari visi dan prakarsa perubahan yang saya buat, maka kemudian saya tuangkan ke dalam metode Bagja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar dengan pembelajaran atau layanan yang menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian saya buat daftar tindakan pendidikannya adalah sebagai berikut. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi yang valid dan akurat serta praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar dengan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian mencari tahu, memahami karakter belajar siswa melalui analisa hasil asesmen diagnostik. Selanjutnya pada ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat adalah siapakah guru yang memiliki kapasitas di bidang teknologi informasi untuk pembelajaran atau layanan dan aktif menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, teknologi informasi apa yang dimanfaatkan dalam pembelajaran layanan yang menyenangkan. Bagaimana memilih media atau teknologi informasi untuk pembelajaran atau layanan yang menyenangkan agar motivasi dan kreativitas murid meningkat. Kemudian pertanyaan tadi, saya buat daftar tindakan pendidikannya adalah
mencari informasi dan referensi tentang personal yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dalam pembelajaran atau layanan baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Selanjutnya, mencari referensi media pembelajaran atau pembelajaran teknologi informasi apa yang sesuai untuk pembelajaran atau layanan yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar siswa. Selanjutnya, pada gali mimpi, pertanyaan yang saya buat adalah apakah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran atau layanan yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar siswa? Bagaimana pembelajaran atau layanan berbasis teknologi informasi ini dapat dilakukan dan diterapkan pada mata pelajaran yang lain? Kemudian, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran atau layanan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Selanjutnya, tindakan penyelidikan yang saya tulis adalah mencari referensi atau jurnal penelitian yang membuktikan bahwa penerapan TI dalam pembelajaran atau layanan yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar siswa. Kemudian, melakukan kolaborasi dengan beberapa teman sejawat untuk melakukan pembelajaran berbasis TI. Selanjutnya, mencari dan memahami referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berdialog dengan expert judgment tentang keterkaitan pemanfaatan TI dalam layanan atau pembelajaran terhadap profil pelajar Pancasila. Ada jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya buat adalah apa sajakah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran atau layanan. Kemudian, apakah media pembelajaran atau layanan yang digunakan berbasis teknologi informasi? Kemudian, bagaimana kiat atau usaha menjaga keterlanjutan atau kontinuitas pemanfaatan teknologi informasi agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa? Kemudian, dari pertanyaan tersebut saya tuangkan ke dalam tindakan atau penyelidikan, yaitu menyusun perangkat pembelajaran atau layanan atau LKPD dan instrumen penilaian atau asesmen yang tepat dengan melibatkan TI, mencari media pembelajaran berbasis TI yang tepat sesuai dengan karakter siswa dan materi atau konten dari pembelajaran atau layanan yang diberikan. Kemudian, memberikan apresiasi kepada siswa yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan TI, memiliki motivasi dan kreativitas tinggi di dalam belajar. Dan yang terakhir, pada atur eksekusi atau deliver, pertanyaan saya buat adalah siapa yang bertanggung jawab dalam memantau, memonitor jalannya pelaksanaan layanan atau pembelajaran yang menyenangkan berbasis TI untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, tindakan atau pendidikan adalah membuat jadwal pembelajaran atau layanan menggunakan TI yang bervariasi. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan tema visi guru penggerak. Semoga dapat membantu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan positif untuk pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.